Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Kumara. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Upaya Peningkatan Prestasi Belajar IPS atau Kegiatan Ekonomi di Lingkungan Setempat melalui metode diskusi kelompok pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Babakan Sari, Kecamatan Bantar Ujek, tahun pelajaran 2021-2022. Nah, di sini ada rumusan masalah. Proses pembelajaran yang berlangsung atau dilaksanakan selama ini masih banyak bersifat ekspositorik. Guru banyak menyajikan dengan metode serama, kurang optimal dalam memanfaatkan media pembelajaran, sehingga anak kurang terlibat secara aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Anak kurang antusias, anak enggan bertanya kepada guru, akibatnya materi yang disampaikan guru tidak terserap dengan baik, sehingga banyak anak yang memperoleh nilai di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Strategi yang saya pakai dalam menyelesaikan masalah itu dengan memanfaatkan alam sekitar dalam pembelajaran IPS. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar, anak akan lebih termotivasi dan minat belajar anak meningkatkan. Dengan demikian, berbagai masalah yang muncul akan teratasi dan tujuan tercapai sesuai yang saya harapkan. Di sini ada tujuan penelitian. Tujuan di sini untuk meningkatkan prestasi belajar IPS, kegiatan ekonomi di lingkungan setempat pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Sumur. Nah, untuk manfaatnya, bagi siswa, penelitian dapat membantu siswa dalam meningkatkan motivasi belajarnya. Yang kedua, untuk membantu siswa memudahkan dalam memahami materi pembelajaran IPS dalam pembelajaran. Nah, untuk bagi guru, memudahkan dalam memilih metode pembelajaran sesuai sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan mudah. Nah, di sini ada hipotesis tindakan. Untuk hipotesis tindakannya melalui metode diskusi kelompok prestasi belajar IPS, kegiatan ekonomi di lingkungan setempat, siswa kelas 4 SD Negeri 1 Babakan Sari akan meningkat. Nah, untuk kajian teorinya, masalah yang telah penulisan merumuskan perlu dicari jawabannya. Dan untuk mencari jawabannya, perlu dikaji dengan menggunakan teori-teori yang cocok atau relevan dengan masalah tersebut. Adapun teori-teori yang terkait dengan alternatif pemecahan masalah dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama ada metode pembelajaran. Nah, di sini ada konsep dasar metode. Metode pembelajaran sebagai cara untuk menyampaikan materi atau bahan yang akan diajarkan. Pemilihan metode yang tepat dalam kegiatan pembelajaran akan sangat membantu guru dan peserta didik dalam mencapai tujuan dan hasil pembelajaran yang telah direncanakan. Yang kedua ada metode diskusi. Diskusi adalah suatu percakapan ilmiah oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok untuk saling tukar pendapat untuk membahas suatu masalah secara bersama-sama dalam mencari pemecahan demi mendapatkan jawaban dan kebenaran masalah yang dibicarakan. Nah, di sini ada temuan hasil penelitian yang relevan. Ada seorang siswa dari kegiatan awal hingga akhir siklus 2 nilai formatif di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal untuk perlu penanganan khusus dalam belajar. Nah, yang itu ada kakak pikir dengan metode diskusi kelompok siswa tidak akan jenuh dalam pembelajaran IPS atau kegiatan ekonomi di lingkungan setempat dan prestasi belajar akan meningkat. Di sini ada pelaksanaan penelitian untuk lokasi dan waktunya. Lokasi penelitian SD Negeri 1 Babakan Sari, Kecamatan Bantar Ujek, Kabupaten Majalengka, sedangkan waktu penelitian diawali pada tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan
September 2009. Nah, untuk subjek penelitiannya, subjek penelitian adalah siswa kelas 4 SD 1 Pekansari, jumlahnya 18 anak yang terdiri dari 10 anak laki-laki dan 8 anak perempuan dari keluarga yang beraneka ragam latar belakang. Nah, untuk prosedur penelitiannya di sana ada siklus pertama, ada rencana, mencari data yang berhubungan dengan cara penggunaan metode diskusi dan cara penerapannya. Yang kedua ada tindakan, memberi pengetahuan tentang pentingnya penggunaan metode dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran IPS. Terus ada observasi, melakukan observasi kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran IPS yang disampaikan dengan metode diskusi. Pengamatan terhadap prestasi belajar siswa sebelum dan sesudah penggunaan metode diskusi. Terus yang keempat ada refleksi. Refleksi dilakukan setelah mengadakan tindakan. Jika tindakan belum tercapai secara optimal, maka perlu adanya siklus berikutnya. Nah, terus selanjutnya ada siklus 2. Rencananya itu membaca sumber lain yang dapat membuat metode diskusi lebih memotivasi dalam kegiatan IPS kreatif dan menimbulkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Terus ada tindakan pemantapan penggunaan metode diskusi untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada atau pemecahan masalah. Yang ketiga ada observasi, melakukan observasi kembali terhadap proses belajar mengajar IPS dengan metode yang sama pula. Sudah refleksi dilakukan setelah melakukan tindakan. Jika tindakan tercapai secara optimal, maka siklus dihentikan. Hasil penelitian itu pelaksanaan siklus 2 saya dilaksanakan pada hari Sabtu 5 September 2019. Dari data di atas dengan responden sebanyak 18 siswa pada kondisi awal atau 10 anak, yaitu nomor absen 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, dan 18 mendapat nilai di bawah KKM atau 60, dan pada siklus 1 dan siklus kedua meningkat, tetapi ada satu anak yang nilainya masih di bawah KKM. Hasil pembahasan melalui metode diskusi kelompok pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pekansari, Kecamatan Bantar Ujung tahun 2019. Dari data yang diperoleh yaitu pada nilai awal sebesar 56, 30 pada siklus 1 meningkat menjadi sebesar 63 atau 40, dan pada siklus 2 dari nilai sebesar 63 40 naik menjadi 6979. Peningkatan ini dapat dikatakan mendukung kegiatan pembelajaran IPS siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pekansari tahun pembelajaran 2021-2022 dapat dijadikan acuan untuk memberikan strategi menyenangkan dan tidak membosankan, dan supaya anak tidak merasa kesulitan untuk belajar IPS. Nah, untuk kesimpulan dapat dari hasil penelitian dengan judul peningkatan prestasi belajar IPS kegiatan ekonomi di lingkungan setempat melalui metode diskusi kelompok pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Bantar Ujung, Kecamatan Bantar Ujung tahun 2019, terjadi peningkatan prestasi belajar dalam pelajaran IPS siswa kelas 4 SDN 1 Sumur tahun pelajaran 2021-2022 ditandai dengan rata-rata sebesar 6979, yang berarti mengalami kenaikan dari nilai awal yang hanya mempunyai rata-rata nilai kelas 56-30. Nah, sarannya bagi guru untuk mengembangkan dalam merancang dan melaksanakan pelajaran IPS SD. Nah, untuk bagi siswa untuk menambahkan pemahaman dalam pembelajaran IPS tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Untuk bagi sekolah, memberi gambaran tentang kompetensi siswa dalam belajar IPS sehingga hasil pembelajaran dapat ditingkatkan. Alhamdulillah, untuk prestasi penelitian saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.